Izinkan saya bertanya kepada Anda saat ini, kalau danau itu adalah simbol dari kehidupan kita, Anda sekarang ini ada di danau yang tenang atau di danau yang sedang mengamuk dan bergejolak? Coba tulis di kolom komen. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hidup Anda sudah ada ketenangan. Romo, 2 tahun lalu, atau tahun lalu, atau baru aja bulan kemarin Romo, hidup saya goncang betul-betul oleh berbagai macam persoalan. Saya berdoa untuk Anda betul-betul supaya hidup Anda mengalami ketenangan. Romo, saya pengen banget Romo, rumah tangga tenang, usaha ya tenang, pekerjaan ya lancar gitu, tenang begitu. Siapa sih yang gak mau ketika kita melihat misalnya lautan teduh gitu, ombaknya ya sayup-sayup, anginnya sepoi-sepoi, enak untuk dinikmati, indah. Kita bisa bersyukur pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya tidak setiap hari, tidak setiap saat lautan itu tenang. Tidak setiap saat hidup kita itu lancar. Kadang-kadang ada aja cobaan demi cobaan, godaan demi godaan, kehancuran demi kehancuran, kegagalan demi kegagalan itu datang silih berganti. Romo, itu dari kemarin ya, di meja Romo tuh hiasannya yang patung Bunda Maria sama Santo Yosef kemana itu? Ada yang nulis di kolom komen kemarin. Sudah dikasih orang untuk giveaway. Jadi saya perlu mungkin cari lagi nanti penggantinya. Ya udah ini. Ini kok lucu banget sih Romo, itu apa? Itu apa nih? Aksesoris Natal. Bisa goyang-goyang saudara-saudara kayak gini nih. Nah, bayangin kalau anak kecil gitu ya, ngeliatin mainan kayak gini goyang-goyang aja, itu aja udah kayak wah hidupnya bahagia banget, hidupnya nyenengin banget, kayaknya ini sesuatu yang wow gitu. Saudara-saudara, kalau yang cuma goyang itu mainan kuda-kudaan seperti ini mungkin menyenangkan, mungkin lucu, tetapi Romo, bagaimana kalau yang goyang-goyang itu adalah relasi suami istri Romo? Relasi dalam keluarga saya goyang Romo. Bagaimana kalau yang goyang itu adalah penghasilan saya Romo? Bagaimana yang goyang itu adalah iman saya juga Romo? Sayangnya saudara-saudara, iman yang harusnya menjadi tonggak ketika kita menghadapi goyangan-goyangan kiri dan kanan malah juga ikut-ikutan rapuh. Maka dari itu perkuat iman kita untuk bisa menghadapi badai, ombak, gelombang yang dahsyat, angin taufan yang bisa membuat kapal kita menjadi oleng. Dengan tuntunan iman saudara-saudara, kita bisa mampu bertahan bahkan melewati sampai ke lautan yang teduh. Tetapi Romo, bagaimana iman yang seperti apa? Percaya udah percaya, berdoa udah berdoa, baca kitab suci udah baca kitab suci, tapi kok masih mudah sekali hidup kita terombang-ambingkan. Saya menduga ya saudara-saudara, mudah-mudahan dugaan saya salah. Jangan-jangan ketika kita baca kitab suci, ketika kita berdoa, ketika kita mencoba menghidupi hidup keimanan kita, cuman sampai batas luaran saja. Cuman batas di pikiran saja. Tahu, tetapi apakah sudah diendapkan ke dalam batin? Sudah diendapkan ke dalam jiwa kita, ke dalam kerohanian kita? Perlu waktu untuk mengendapkan iman kita. Orang nunggu bikin kopi aduk aja kan butuh waktu 5 menit supaya kopinya mengendap semua, bukan? Demikian juga dengan iman kita. Jangan biarkan aneka macam informasi, inspirasi datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk mengendapkan itu semua. Nah, maksud Romo Yosef apa sih Romo? Karena ini bulan kitab suci, saya mau berangkat dari kitab suci. Coba Anda buka Markus bab 4. Markus bab 4. Coba buka kitab suci Anda. Ambil kitab sucinya sekarang.
buka kitab suci, kita bahas bareng-bareng. Karena apa? Kalau kitab suci di tangan Anda bisa jadi lebih ngerti apa yang saya bicarakan ini. Ketika saya membaca Markus bab 4, saya sampai goleng-goleng. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa. Kasih Tuhan itu sampai bikin kita speechless pokoknya. Hal itu ditampakkan dalam Markus bab 4. Contohnya yang paling gampang untuk dilihat. Kenapa Romo? Ya bagi Romo Yosef sih gampang lihatnya. Bagi kami gimana? Tenang saudara-saudara. Coba buka Markus bab 4 ayat 1 aja. Anda buka di situ. Dikatakan begini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Saya, Romo Yosef, sudah sering sekali mengatakan kalau disebut nama tempat, keterangan waktu dalam sebuah Injil, kisah Injil, kita harus hati-hati. Oh, Yesus baru mulai mengajar di tepi danau. Danau yang mana? Ya cuma ada satu danau di Israel itu, yaitu Danau Galilea. Maka di daerah utara dikatakan, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau. Saudara-saudara, kita bisa melihat sudah 2 kali juga kata danau diulang-ulang muncul di setiap ayat. Berarti ini penting nih. Jangan-jangan ini sesuatu nih. Ada sebuah pesan tersembunyi yang mau disampaikan seputar danau. Dikatakan orang banyak yang tak terbilang jumlahnya. Begitu aja 5.000. Kayak itu nonton di sebuah istora ya. Yang 5.000 orang datang mau mendengarkan pengajaran Yesus, mau melihat wajah Yesus seperti apa, mau mengalami sendiri mukjizat-mukjizat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Orang banyak ini datang dengan aneka macam motivasi dan keinginan harapan mereka pada Yesus. Nah, yang luar biasanya, Yesus malah menjaga jarak. Ini penting sekali. Ketika dalam berkarya, dalam mengajar, Yesus justru malah menjaga jarak. Yesus naik ke sebuah perahu yang ada di atas danau, sementara orang banyak itu ada di daratan di tepi danau. Ada sebuah jarak. Nah, Romo, kok Yesus ternyata jaga jarak sih sama kita? Kok Yesusnya malah menjauh sih? Nanti dulu saudara-saudara, sabar. Dikatakan begini, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ada sebuah informasi yang memang diselipkan oleh penulis Injil. Yesus waktu itu mau mengajarkan banyak perumpamaan. Jadi kalau Anda membuka perikop yang pertama ini, Markus bab 4 ayat 1 sampai ayat 9, itu baru satu perumpamaan. Artinya belum selesai. Di perikop berikut misalnya di ayat 21 sampai ayat 25 ada perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Di ayat 26 sampai ayat 29 ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di ayat 30 sampai ayat 34 ada perumpamaan tentang biji sesawi. Banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar ketika Anda melihat bagian akhir dari Markus bab 4 ini, yaitu di ayat 35 sampai dengan ayat 41, apa yang Anda temukan di situ? Coba, Romo Yosef pernah bilang, kalau dalam gaya bercerita orang-orang Yahudi, itu awal dan akhir sangat penting. Awal dan akhir sangat penting. Tadi di awal dikatakan apa? Yesus sedang berada di tepi danau. Di tengah-tengah danau yang tenang, Yesus mengajar orang banyak yang ada di tepi danau. Di atas danau yang tenang, yang sejuk, yang tidak membuat orang kepanasan pada waktu itu, Tuhan Yesus banyak memberikan pengajaran demi pengajaran, perumpamaan demi perumpamaan, yang pastinya akan membuat iman orang-orang yang mendengarnya semakin teguh, punya bekal, punya kekuatan dalam hidup mereka. Karena apa saudara-saudara? Di Markus perikop terakhir ini dikatakan, pada hari itu. Artinya harinya sama loh saudara-saudara, terjadi di hari yang sama.
Dikatakan waktu hari sudah petang, artinya Tuhan Yesus itu mengajarnya sehari-harian. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi perahu yang sama tempat Yesus duduk waktu mengajar dipakai juga untuk bertolak ke seberang. Nah, dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara-saudaraku yang terkasih, Romo kok hidup saya banget ya Romo ya. Hidup saya tadinya tenang, damai, sejahtera, serba lancar. Gara-gara si COVID itu Romo. Gara-gara masalah yang ini Romo. Gara-gara ditipu orang ini Romo. Gara-gara sakit penyakit ini Romo. Gara-gara aneka macam peristiwa mungkin bisa terjadi. Perahu saya yang tenang di atas danau yang tenang mulai terombang-ambing, mulai mengkhawatirkan, bahkan membahayakan, bahkan juga sampai menakutkan. Karena bisa-bisa hidup kita menjadi binasa karena kapal oleng karena angin taufan dan badai yang mengamuk. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya kepada Anda saat ini, kalau danau itu adalah simbol dari kehidupan kita, Anda sekarang ini ada di danau yang tenang atau di danau yang sedang mengamuk dan bergejolak? Coba tulis di kolom komen. Atau kalau Anda gak berani, jawablah itu ketika Anda berdoa dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya sedang berada di danau yang tenang, yang siap mendengarkan sabdamu, pengajaran-pengajaranmu. Atau, Tuhan, saya sedang berada di danau yang sedang bergejolak. Tuhan, pegang tanganku, tolong aku Tuhan, supaya aku tidak binasa. Nah, saudara-saudara, yang menarik, kalau di danau yang tenang, Tuhan Yesus mengajarkan banyak perumpamaan. Berarti perumpamaan demi perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang berbicara soal iman, soal tanggapan hati manusia yang menerima sabda Tuhan. Karena kan perumpamaannya soal penabur, benih yang jatuh di tanah yang di tepi jalan, berbatu-batu, bersebak duri sampai di tanah yang baik. Itu pegangan yang pertama tuh. Tuhan, semoga hatiku bisa menjadi tanah yang subur. Punya tanah yang subur, saudara-saudara, ternyata tidak sederhana loh. Apalagi di zaman sekarang. Saya punya taman, nggak gede-gede banget, tapi tanahnya itu harus diolah dulu. Digemburin, dikasih air yang cukup, jangan air yang berlebihan, dikasih vitamin bahkan sekarang, digemburin, diolah dulu supaya bisa menjadi tanah yang baik. Maka gimana nih supaya hati kita bisa diolah supaya menghasilkan tanah yang baik, tempat benih tumbuh, berkembang, berbuah, dan buahnya berlipat-lipat. Itu yang pertama, punya hati sebagai tanah yang baik, tanah yang kondusif, tanah yang cocok supaya benih firman bisa bertumbuh. Kemudian tentang pelita dan ukuran. Dikatakan orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Iman kita harus bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian juga soal ukuran. Camkan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Di situ kita bisa mengukur diri kita. Ketika kita menghakimi orang, memandang orang, menilai orang, semua ukuran itu akan ditempelkan kepada kita. Kemudian juga perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang petaninya aja nggak sadar, tahu-taunya benihnya bisa tumbuh. Tentang biji sesawi, benih yang paling kecil akan tumbuh menjadi sayuran paling besar. Semua itu saudara-saudara adalah bantuan demi bantuan buat kita untuk melewati badai, gelombang di tengah kehidupan kita. Tuhan menyadarkan kita nggak bisa menolak badai itu nggak terjadi, nggak bisa. Kita nggak bisa menolak sakit penyakit datang pada kita, masalah datang kepada kita, kesulitan penderitaan datang kepada kita. Kita nggak bisa nolak. Kita bisa memprediksi, kita bisa mengantisipasi dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memiliki iman seperti yang diharapkan oleh Tuhan.
menghidupi apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Sampai nanti kalau badai terjadi, kita sudah siap. Tidak seperti para murid, di mana para murid berkata, melihat Yesus sedang tidur, sementara perahu sedang dalam bahaya. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Padahal Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, sudah mengantisipasi, sudah mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga. Tapi ini tidak diendapkan oleh mereka. Sampai ketika bahaya datang, mereka berkata Yesusnya tidak peduli. Dikatakan, Yesus bangun lalu menghardik danau dan angin itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti itulah kehidupan kita bersama Yesus di masa tenang, di masa sulit. Ketika hidup kita tenang, saudara-saudara, bukan berarti kita cuma santai-santai aja, menikmati aja semua hasil jeripayah kita, semua kerja keras kita. Ya udah, nikmati aja pokoknya. Justru saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus yang banyak mengajar, banyak memberi inspirasi, banyak memberi kekuatan pada kita justru di danau yang tenang. Maka di saat hidup kita lancar, di saat hidup kita baik-baik saja, karir kita naik betul-betul, kesuksesan demi kesuksesan, lihat anak cucu akur dan hidupnya luar biasa. Saat itulah saudara-saudara, kita perpanjang telinga kita untuk mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Ketika pikiran kita tenang, hati kita tenang, lebih banyak kita bisa menyerap ajaran-ajaran itu. Tetapi sayangnya justru yang namanya manusia ketika hidupnya lagi enak malah melupakan Tuhan. Betul apa enggak? Misalnya saudara-saudara, kalau Tuhan memandang kita, kebiasaan kita, kalau lagi punya masalah kita datang sama Tuhan. Kalau lagi sakit kita berdoa sama Tuhan sampai sepanjang hari kita sakit. Kalau kita lagi berbeban berat kita mohon-mohon sama Tuhan ke gereja, novena, pokoknya apapun, pantang puasa sekalian. Tapi ketika hidup kita udah sembuh, udah sukses, udah enak, kok mulai jarang ya datang kepada Tuhan. Bahkan sampai-sampai hari Minggu aja seringkali dikalah-kalahin. Kuliner lah, jalan-jalan lah, keliling Eropa lah. Lupa sama Tuhannya. Lah kalau kita ada di pihak Tuhan, kira-kira supaya umatnya datang terus sama Tuhan, ingat sama Tuhan, enaknya dikasih apa kalau begitu? Kasih susah aja terus, supaya deket terus, ingat terus sama Tuhan. Nah kan pasti kita tidak mau demikian saudara-saudara. Maka saat hidup kita baik-baik saja, tenang, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca firman, jalin relasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhannya juga melihat, waduh umatku ini dikasih susah deket datang padaku, dikasih senang juga tetap mencari aku. Ya udah, kasih senang aja terus, kasih rezeki, kasih kelancaran demi kelancaran. Itu saudara-saudara. Maka saudaraku, situasi apapun danau kehidupan kita, tetaplah berpegang pada kuasa kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap dekat pada Tuhan. Pegang tangannya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Karena aku tidak sanggup seorang diri. Tanpa Engkau aku tidak berdaya. Kemenangan kita ada dalam nama Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa videonya untuk di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih.